Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Di balik kilau barang-barang yang membanjiri pasar dunia, baja, tembaga, litium, bahkan biji kurma dari China, tersimpan kebenaran yang mengerikan. Barang itu lahir dari kerja paksa, dari keringat yang diperas tanpa upah, dari manusia yang dijadikan budak di abad modern. Dunia mulai sadar, Amerika Serikat kini memperketat pintu masuk impor produk itu. Karena mereka tahu, di balik harga murah, ada darah dan air mata yang tak ternilai. Pengawasan ketat atas impor barang hasil kerja paksa meluas ke komoditas seperti baja dan tembaga asal Tiongkok. Informasi terbaru ini disampaikan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan Departemen Kehakiman di Washington DC. Koresponden Jason Blair melaporkan. Penguasa komunis itu selalu pandai menyamarkan wajahnya. Di luar, mereka bicara tentang kemajuan, perdagangan bebas, dan globalisasi. Tetapi di dalam, mereka memeras rakyatnya sendiri dengan sistem yang tak mengenal belas kasihan. Inilah wajah sejati tirani merah, menginjak manusia untuk membesarkan partai, menjual derita untuk mengisi kas negara. Saudara, sejarah telah berkali-kali memperlihatkan pola yang sama. Rezim ini lahir bukan dari cinta pada rakyat, melainkan dari kekerasan. Ia bertahan bukan karena keadilan, melainkan karena kebohongan. Dari awal berdirinya, ia menjadikan kekerasan sebagai bahasa, teror sebagai alat, dan kebencian sebagai bahan bakar. Hingga kini, kerja paksa menjadi pilar dalam roda ekonominya. Bayangkan, manusia yang semestinya bebas bekerja dengan martabat, dipaksa menjadi mesin produksi. Mereka kehilangan nama, kehilangan hak, kehilangan iman, hanya karena dianggap musuh oleh partai. Kam-kam kerja paksa itu bukan sekedar tempat produksi. Itu adalah penjara jiwa, tempat di mana manusia direndahkan setara dengan alat, lalu dibuang setelah tak berguna. Tetapi jangan lupa, kerja paksa ini bukan hanya persoalan ekonomi. Ia adalah cermin dari niat terdalam rezim itu, menghancurkan nilai kemanusiaan. Semua yang mulia dalam diri manusia, iman, kebebasan, rasa cinta, keluarga, direnggut dan diganti dengan prinsip kaku partai. Anak melawan orang tua, murid melawan guru, tetangga melawan tetangga, semua demi kepatuhan buta pada partai. Dan kini dunia mulai berani berkata, cukup. Amerika menyatakan bahwa produk hasil kerja paksa tidak akan lagi dibiarkan masuk ke pasar mereka. Ini bukan sekedar aturan dagang, ini adalah sikap moral. Sebuah pernyataan bahwa kemakmuran sejati tidak bisa dibangun di atas tulang belulang manusia. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan, penggunaan tenaga kerja paksa sangat menjijikan. Kami akan meminta perusahaan Tiongkok bertanggung jawab atas penyalahgunaan ini dan menghilangkan ancaman yang ditimbulkan terhadap kemakmuran kami. Menteri Tenaga Kerja AS Lori Chavez de la Mier mengatakan dalam sebuah pernyataan, Amerika yang pertama berarti menjauhkan produk luar hasil kerja paksa dari rak-rak kami dan memastikan lini bisnis warga Amerika tidak dirugikan. Saudara sebangsa, lihatlah dengan jernih apa yang terjadi di China hari ini. Ini adalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Jika sebuah bangsa bisa dijadikan budak oleh partai yang berkuasa, maka bangsa lain pun bisa dijerat dengan cara yang sama. Lewat hutang, lewat propaganda, lewat janji palsu. Inilah bahaya yang harus kita waspadai. Namun sejarah juga memberi kita harapan. Setiap rezim yang menentang kebenaran pada akhirnya runtuh. Uni Soviet runtuh meski dulu disangka abadi. Tirai besi Eropa Timur jatuh meski pernah menakutkan. Demikian pula tirai merah di Beijing suatu saat akan runtuh karena ia dibangun di atas kebohongan dan kebohongan tidak akan pernah abadi. Saudara, janganlah kita berpaling. Bangsa yang diam di hadapan kejahatan akan menanggung akibatnya. Kita tidak boleh buta hanya karena tergiur harga murah atau keuntungan sesaat. Karena di balik itu ada jeritan yang memanggil ke langit. Ada air mata yang menuntut keadilan. Ingatlah, komunisme selalu menyamar. Kadang datang dengan wajah kerakyatan, kadang dengan wajah pembangunan. Tetapi hakikatnya selalu sama, menindas manusia, menolak langit, dan menghancurkan nilai universal. Maka tugas kita jelas, menolak tipu dayanya, menjaga nurani bangsa, dan berdiri tegak di sisi sejarah yang benar. Hari ini, dunia sedang menyingkap wajah aslinya melalui isu kerja paksa. Dan hari itu akan datang,
ketika tabir merah itu benar-benar runtuh, ketika manusia kembali merdeka, dan ketika nurani serta kebenaran berdiri sebagai pemenang. Saudara sebangsa dan setanah air, percayalah, tirani bisa menindas untuk sementara waktu, tapi cahaya nurani akan selalu menembus kegelapan. Kerja paksa mungkin bisa menghasilkan barang, tetapi ia juga sedang menuliskan akhir dari rezim itu sendiri. Karena bangsa yang menghisap darah rakyatnya pada akhirnya akan tenggelam oleh darahnya sendiri. Mari kita tolak bersama komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.